Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Untuk menemani waktu santai kalian, di video kali ini gue mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2002. Film yang diangkat dari cerita rakyat ini mengisahkan tentang makhluk raksasa yang terbangun setelah tidur selama ribuan tahun, hingga membuat satu negara panik dan ketakutan. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Di awal kisah diperlihatkan beberapa pekerja konstruksi sedang membuat terowongan kereta api di Gunung Dovre yang berada di negara Norwegia. Ternyata pembuatan terowongan itu sangat ditentang oleh organisasi pencinta alam. Namun para pekerja tidak mempedulikannya. Ketika mereka berhasil meledakkan gunung tersebut, tiba-tiba gunung itu murka dan mengubur semua pekerja yang ada di situ. Setelah kejadian itu, markas militer yang ada di kota Oslo menangkap aktivitas tinggi dari Gunung Dovre. Lalu mereka melihat ada lubang besar yang muncul dari gunung tersebut. Mengetahui ada sesuatu yang berbahaya, mereka langsung memberitahukan kejadian itu kepada Perdana Menteri. Ketika si Perdana Menteri melihatnya, ia berpikir bahwa lubang itu akibat dari pecahan meteor. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga menemukan seperti jejak kaki di sekitar gunung tersebut. Akan tetapi mereka belum memastikan apa yang telah terjadi dengan gunung itu. Kemudian si Perdana Menteri menyuruh asistennya untuk mencari orang yang ahli dalam ilmu geologi, atau lebih tepatnya seorang arkeolog. Beberapa hari kemudian terlihat beberapa orang sedang mencari sesuatu benda bersejarah yang berada di pesisir pantai barat Norwegia. Tim pencari itu dipimpin oleh seorang profesor wanita bernama Nora. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah fosil dari hewan prasejarah. Kemudian Nora dan timnya merayakan keberhasilan mereka karena telah menemukan fosil dinosaurus yang selama ini mereka cari. Dan ketika mereka sedang asik berpesta, tiba-tiba helikopter datang untuk menjemput Nora. Setelah beberapa lama, Nora pun langsung dibawa ke suatu tempat. Ternyata Nora bertemu dengan beberapa petinggi negara. Namun Nora masih bingung kenapa ia dibawa ke tempat itu, dan ia juga tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Lalu mereka pun melihat beberapa gambar tentang sesuatu yang mereka temukan di sekitar gunung. Ketika melihatnya, Nora mengatakan bahwa ia telah melihat seperti jejak kaki. Akan tetapi orang-orang yang berada di situ menganggap apa yang Nora bicarakan hanya sebagai lelucon. Dan kemudian mereka memperlihatkan sebuah video amatir ketika Gunung Dovre meledak. Ketika mengamati video amatir itu, Nora melihat ada sesuatu yang aneh dari tayangan itu. Kemudian ia pun meminta staf untuk memutar ulang video. Dan ternyata mereka melihat ada sosok makhluk besar keluar dari gunung itu. Setelah melihatnya, Nora mencoba menjelaskan beberapa teori kepada mereka. Akan tetapi para petinggi masih tidak mempercayai teori yang Nora berikan. Lalu karena Nora tidak ingin berlama-lama di situ tanpa berbuat apapun, akhirnya Nora pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Nora dan seorang pria bernama Andreas ditugaskan untuk menuju ke suatu lokasi yang diduga terkena dampak ledakan gunung tersebut. Setelah terbang cukup lama, akhirnya mereka sampai di lokasi dan langsung disambut oleh seorang pria bernama Chris yang merupakan kapten pasukan khusus. Chris kemudian memperlihatkan dampak dari kejadian setelah gunung itu meledak. Lalu mereka juga dipertemukan oleh warga yang berhasil selamat dari kejadian itu. Kemudian mereka menceritakan apa yang mereka alami beberapa saat sebelum kejadian. Setelah itu, Nora dan yang lainnya memeriksa kondisi di sekitar lokasi. Nora merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kemudian mereka menemukan jejak kaki yang sangat besar. Melihat itu, Nora langsung memeriksanya, akan tetapi ia hanya melihat tanah dan batu.
Lalu Nora mengajak yang lainnya untuk mencari kemana arah jejak kaki itu. Setelah berhasil menemukan arah jejak kaki itu, Chris memberitahukan bahwa jejak kaki itu telah menghilang di atas gunung. Nora merasa ada keanehan karena sesuatu yang besar tidak mungkin hilang begitu saja. Kemudian Nora berpikir bahwa ia harus menemui orang yang ahli dalam hal ini. Lalu ia pun mengajak yang lainnya ke suatu tempat. Ternyata Nora membawa Andreas dan Chris ke rumah ayahnya yang bernama Tobias. Kemudian Nora memberitahukan kepada si ayah bahwa ada makhluk besar yang keluar dari gunung. Mereka telah mengikuti jejaknya, akan tetapi jejak itu menghilang. Lalu Nora meminta bantuan ayahnya untuk bisa menemukan makhluk besar itu, karena ayahnya sangat mengenali gunung-gunung yang ada di Norwegia. Karena anaknya membutuhkan bantuannya, Tobias langsung bergegas untuk mencari makhluk itu. Kemudian mereka memulai pencariannya di lokasi si monster besar itu menghilang. Lalu Tobias mulai memeriksa struktur tanah dari apa yang ia ketahui. Ternyata ada beberapa yang salah dan berbeda. Namun Nora meyakini bahwa tanah di pegunungan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ketika mereka sedang asik berbicara, Nora merasakan ada sesuatu yang aneh. Ternyata mereka telah berada sangat dekat dengan si monster. Mereka pun sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lalu ketika si monster bangkit dan hendak menyerang, dengan cepat Nora dan ayahnya langsung pergi meninggalkan tempat itu. Melihat itu, Chris langsung memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan ke markas pusat. Ketika sudah terhubung, akhirnya para petinggi negara melihat makhluk yang mereka hadapi. Di saat Nora dan yang lainnya berada di markas komando, sang ayah memberitahukan kepada para petinggi negara bahwa makhluk yang mereka lihat adalah troll. Akan tetapi mereka tidak percaya akan hal itu. Nora meminta waktu agar mereka terlebih dahulu mempelajari makhluk tersebut. Akan tetapi Perdana Menteri tidak bisa mengizinkannya karena resikonya terlalu tinggi, dan ia akan menyerahkan urusan ini ke pihak militer. Setelah itu Nora meyakini bahwa pemerintah akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap makhluk itu. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Nora pun berniat kembali untuk menyelesaikan pekerjaan lamanya. Akan tetapi si ayah melarang karena ia tidak ingin pihak militer menghancurkan makhluk itu. Kemudian Nora menemui Chris yang ingin menyerang si monster. Namun Nora meminta Chris untuk berbaik hati mengizinkan Nora bersama ayahnya ikut bergabung bersama Chris. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Chris mengizinkan mereka ikut. Setelah berada di lokasi, Chris memerintahkan timnya untuk menyebar dan bersiap di posisinya masing-masing. Dengan disaksikan oleh Perdana Menteri, misi penyerangan itu berlangsung menegangkan. Dan setelah lama menunggu, monster yang mereka tunggu akhirnya menampakkan wujudnya. Ketika mereka berhasil melihat monster itu muncul, Menteri Pertahanan memerintahkan Chris dan timnya untuk melakukan serangan. Dengan semua senjata yang dimiliki, mereka langsung menyerang si monster dengan membabi buta. Akan tetapi senjata mereka tidak bisa melumpuhkan si monster. Mengetahui itu, Chris memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Lalu si monster yang marah berbalik menyerang mereka. Akan tetapi Tobias tidak melarikan diri, melainkan pergi menghampiri si monster. Setelah melihat apa yang dilakukan ayahnya, Nora merasa heran kenapa si monster tidak menyerangnya. Ketika mereka menganggap semua baik-baik saja, tiba-tiba sebuah tank menembaki si monster. Karena kesal karena ditembaki, si monster yang hendak menyerang tank itu tanpa sengaja mengenai Tobias hingga membuatnya terpental. Akibat terkena serangan si monster, Tobias pun tidak bisa diselamatkan, dan akhirnya Tobias pun menghembuskan napas terakhirnya. Keesokan harinya, Chris memberitahukan kepada Nora bahwa pemerintah akan meluncurkan serangan udara. Mendengar itu, Nora merasa kesal karena mereka belum mengetahui dengan pasti makhluk apa yang mereka hadapi. Lalu Nora dan yang lainnya mencoba mencari tahu apa yang bisa mengalahkan si monster.
Setelah mengetahui kelemahan si monster, Nora langsung memberitahukan kepada Perdana Menteri bahwa si monster sangat membenci suara lonceng. Akan tetapi lagi-lagi mereka tidak percaya dengan Nora. Kemudian Chris yang bertugas sebagai kapten dari pasukan khusus memberitahukan bahwa senjata yang mereka gunakan untuk menyerang si monster tidak bisa melumpuhkannya. Lalu Chris menyarankan untuk mencoba cara yang Nora beritahukan. Di tempat lain, di suatu wahana bermain, terlihat beberapa penduduk sedang asik menikmati hari libur mereka. Namun di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba mereka merasakan ada guncangan. Di saat para penduduk berpikir itu adalah gempa, kemudian si monster pun muncul, menampakkan dirinya di tempat terbuka. Lalu di markas militer berhasil mendeteksi pergerakan dan keberadaan si monster. Mengetahui hal itu, Nora dan yang lainnya langsung bergegas pergi menuju lokasi. Dan ternyata mereka menggunakan cara yang disarankan oleh Nora. Dan akhirnya cara itu berhasil. Ternyata si monster sangat membenci suara bising yang dikeluarkan oleh lonceng. Akan tetapi cara itu hanya membuat si monster marah. Sampai pada akhirnya monster yang marah itu langsung menyerang Nora dan yang lainnya. Lalu dengan kekuatannya si monster berhasil menghancurkan satu persatu helikopter yang membawa lonceng tersebut. Setelah itu, karena hasil yang buruk, Perdana Menteri pun marah kepada Nora karena cara yang ia gunakan sangat membahayakan warga di sekitar. Akan tetapi Nora meminta kepada Perdana Menteri untuk memberinya kesempatan kedua agar ia bisa mencari cara untuk melumpuhkan si monster. Namun si Perdana Menteri tidak ingin mendengar alasan apapun dari Nora, dan akhirnya Nora pun diberhentikan dari misi itu. Setelah Nora pergi, Perdana Menteri dan yang lainnya mulai merencanakan untuk melakukan serangan yang lebih besar dengan menggunakan rudal. Akan tetapi Andreas yang berada di situ tidak setuju dengan apa yang mereka rencanakan, karena menyerang si monster dengan rudal akan membuat kerusakan yang fatal. Mendengar itu, si Perdana Menteri malah mengusir Andreas keluar. Setelah itu, si Perdana Menteri melakukan siaran langsung dan memberitahukan bahwa pemerintah akan segera mengevakuasi seluruh warga. Kemudian Andreas yang bersama Nora masih penasaran apa yang membuat monster itu bergerak menuju kota. Nora pun masih mempelajari apa yang ada di buku catatan ayahnya. Kemudian Nora menyadari sesuatu dan menyuruh Andreas pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Nora mengajak Andreas pergi menuju istana kerajaan. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria bernama Sinding yang merupakan seorang pejabat di sana. Dan yang lebih mengagetkan, Sinding mengenali Nora karena ia sangat menghormati ayah Nora. Lalu Sinding membawa mereka masuk dan membawa mereka ke suatu ruangan di mana sebuah rahasia yang besar telah menanti mereka. Lalu dengan terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa, Sinding memperlihatkan tulang belulang sang raja troll yang berusia ratusan tahun berada di bawah istana. Sinding menceritakan semua yang ia ketahui kepada Nora. Setelah mendengar semua dari Sinding, ternyata apa yang telah dikatakan ayahnya benar. Dan ia menyadari bahwa troll yang berkeliaran di kota ingin kembali ke tempatnya. Ketika Nora sedang memeriksa tulang belulang itu, ia melihat ada yang aneh. Dan kemudian ia menyadari apa yang menjadi kelemahan troll. Di tempat lain, ketika troll sudah menampakkan dirinya, pasukan militer yang telah bersiap langsung menyerangnya. Akan tetapi pasukan itu tidak bisa melumpuhkannya. Melihat troll sudah memasuki kota, akhirnya Perdana Menteri memutuskan untuk menggunakan rudal. Lalu di istana, Nora yang sudah memiliki rencana meminta bantuan kepada Chris untuk bisa menjalankan rencananya. Lalu seorang staf yang bernama Sigrid memberitahukan kepada Andreas bahwa Perdana Menteri sudah meluncurkan pesawat untuk menghancurkan kota. Kemudian Andreas menyuruh Sigrid meretas sistem untuk bisa mengulur waktu. Ketika troll sudah bisa menerobos barikade militer dan berhasil memasuki kota, dengan perintah sang jenderal, pesawat jet yang membawa rudal bersiap untuk menembak troll. Namun dengan kepintarannya, Sigrid berhasil menggagalkan serangan itu. Setelah mengetahui itu, Nora pun langsung menjalankan aksi gilanya.
Lalu dengan beraninya Nora memancing troll dengan membawa tengkorak sang raja yang ia bawa di mobilnya. Akhirnya rencana yang ia buat berhasil membuat troll mengikutinya. Lalu dengan cepat Nora pun terus memacu mobilnya. Ketika berada di tengah jalan, Nora tidak menyadari tengkorak yang ia bawa terjatuh. Ketika melihat tengkorak sang raja terjatuh, tiba-tiba troll yang marah langsung mengejar Nora. Dengan kekuatannya, troll menghancurkan apa yang menghalangi jalannya. Namun Nora yang masih selamat terus memacu mobilnya dan memancing troll agar menjauh dari kota. Setelah troll berhasil menjauh dari kota, Tris dan pasukannya langsung bersiap untuk menyerang. Namun mereka tidak menyerang troll dengan senjata, melainkan menggunakan sinar ultraviolet yang telah mereka siapkan. Dan kali ini rencana Nora sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Ternyata kelemahan troll adalah cahaya dan Nora menyadari ketika berada di istana. Ketika troll sudah tidak berdaya, Nora merasa iba melihatnya dan ia berpikir apa yang telah ia lakukan merupakan suatu kesalahan. Kemudian Nora pun pergi memadamkan lampu yang menyiksa troll. Lalu Nora pun berusaha untuk mengusir troll agar ia pergi dari tempat itu dan kembali ke gunung. Tidak lama kemudian matahari pun muncul dan akhirnya karena terkena sinar matahari, troll yang gagah perkasa langsung terkapar dan berubah menjadi batu untuk selama-lamanya. Dan setelah itu film pun